Majlis yang saya muliakan, yang saya hormati dan yang saya banggakan, para hadirin wal hadirat yang hadir di masjid yang insyaallah penuh mubarakah ini, wabil khusus akhinal kiram Kiai Mukhtarul Aziz, yang kita doakan semua mudah-mudahan beliau ini cepat naik haji. Amin. Karena kalau udah dipanggil kiai ndak ada hajinya ndak enak, Pak. Cuma kiai saja gitu kan. Apalagi beliau songkoknya sudah putih, layak untuk dipanggil haji, cuma belum berangkat saja, Pak. Tidak tahu doanya minta apa di sana, mudah-mudahan tidak minta nambah lagi saja gitu kan. Kalau rezeki kita, Pak. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan dan yang saya cintai, di kesempatan yang insya Allah berkah ini, saya sama beliau diminta untuk ngisi pengajian rutin subuh ini. Yang dibaca adalah kitab Tafsir Yasin Hamamizadah ini, yang intinya dari beberapa kitab-kitab yang saya telaah, terutama mengenai kitab tafsir, dan yang ini fokus membahas Tafsir Yasin, yang intinya di dalam Tafsir Yasin ini ada sebagian ayat yang sebagian tersebut menegaskan tentang kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menegaskan tentang kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dahulu memang Kanjeng Nabi diutus, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan agamanya, menyampaikan risalahnya. Banyak penolakan dari orang-orang kafir Quraisy, sehingga ketika Kanjeng Nabi masih belum berangkat hijrah, turunlah ayat atau turunlah surat yang disebut dengan surah Yasin. Ini yang kita pelajari ini. Dan tafsir ini lumayan, Pak, ya. Untuk kajian kitab-kitab yang seperti ini, tafsir ini membutuhkan gramatikal Arab. Jadi kalau sampean ngaji, sampean belajar, apalagi hubungannya dengan tafsir Al-Quran, itu ndak bisa sembarangan, Bu. Ndak bisa semaunya dewe, ndak bisa seingin-inginnya sendiri, ndak bisa. Yang dibutuhkan itu adalah gramatikal Arab. Paling tidak sampean pernah belajar nahwu shorof, sehingga ketika belajar tafsir Yasin ini tidak keluar dengan apa yang pernah dikatakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah mengatakan, man fassarul Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang yang berani menafsirkan Al-Quran dengan otaknya sendiri, orang yang berani menafsirkan Al-Quran dengan maunya sendiri, orang yang menafsirkan Al-Quran dengan keinginannya sendiri, ini katanya Kanjeng Nabi, siap-siap dia menerima kaplingan di neraka. Artinya sudah nyewa villa di neraka. Untuk menafsirkan Al-Quran ini tidak bisa sembarangan, butuh rangkaian-rangkaian, butuh alat-alat yang lain yang bisa menjelaskan Al-Quran itu sedetail dan sebaik mungkin. Salah satunya adalah ilmu gramatikal Arab yang dikenal dengan nahwu shorof. Nah, Bapak Ibu sekalian, misalnya gelisah, khawatir, ingin mendidik anaknya untuk bisa nahwu shorof, itu di mana, Bu? Farid Pangeran punya pesantren, Bu. Namanya Pondok Pesantren Salafiyah Al-Aziz. Nah, Bu, jangan repot-repot, bawa aja ke rumah. Insya Allah bisa, Bu. Ini sekaligus promosi ya, Bu, ya. Ayo kita ngaji sejenak, Bu, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim awlalam fahiya ilal adqani fahum muqmahun.
Ini ngulang-ngulang Bu ya, kalau langsung dijelaskan ke ayat berikutnya khawatir sampean nggak paham dengan rentetan atau runtutan penjelasan ayat yang sebelumnya. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Hadhihi suratun makkiyatun. Wa sababu nuzuliha annal kuffara qalu inna Muhammadan laisa binabiyyin wala mursalin bal huwa yatimu Abi Thalib. Wa ma dhahaba ilal maktabi wa ma ta'allama al-ilma minal muallim fa kaifa yasiru nabiyyan. Fa kana al-kuffaru musirrina fi inkarihim. Faraddallahu ta'ala qaulal kuffari wa anzala hadhihi surah wa syahida bi dzatihil jalili ala risalatihi wa nubuwwatihi. Hadhihi suratu makkiyatun. Adapun surat ini ialah surat makkiyah, artinya surat yang diturunkan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad saat Nabi belum berangkat hijrah ke Madinah. Makanya disebut dengan surat makkiyah. Kalau surat madaniyah artinya surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad ketika Nabi berada di Madinah. Wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an yang maha bijaksana. Innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau Muhammad laminal mursalin, ialah benar-benar termasuk sebagian dari utusan Allah. Dan dalam beberapa keterangan para ulama di dalam ilmu ulumul Quran itu membahas persoalan mengenai fawatihus suwar. Fawatihus suwar itu artinya pembuka-pembuka awal-awal surah. Jadi di dalam fawatihus suwar, awal-awal surah itu Bu, ada yang sifatnya as-sana, ada yang sifatnya al-qasam, ada yang sifatnya huruful muqatta'ah. As-sana itu apa artinya? Jadi pembukaan Quran itu ada yang sifatnya as-sana, yang pujiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampean buka Al-Qur'an misalnya ada ketemu dengan ayat yang berbunyi Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ini pakai bahasa subhanalladzi, maha suci Allah, alladzi asra bi'abdihi lailan, yang telah memberangkatkan hambanya, yang telah memberangkatkan, kalau bahasa orang Madura itu kebulan, hambanya yang bernama Muhammad. Ini pakai bahasa subhanalladzi. Jadi fawatih pembukaannya menggunakan bahasa subhanalladzi. Ada yang membahasakan dengan bahasa qasam. Jadi di fawatihus suwar ada pembukaan itu dengan qasam, sumpah. Banyak di Al-Qur'an itu. Wadduha, wattin, demi buah tin, wasyamsi wadduhaha, menggunakan huruf-huruf qasam, sumpah. Kemudian ada yang sifatnya huruful muqatta'ah, huruf yang terputus-putus. Sampai kalau baca Al-Quran misalnya ketemu dengan huruf yang terputus-putus, misalnya seperti ini, nun, hanya disebutkan satu, qaf, kemudian disebutkan alif, lam, mim, kaf, ha, ya, ain, shad, ta, sin, mim. Sampai jangan baca to sama Pak, asako. Itu saya punya murid itu di rumah ketika ngaji sama saya, ketika baca maju ke depan, ayo baca sini, baca Bismillahirrahmanirrahim, asako. Ini untung tidak kena ke masako ini Bu, ini masih asako. Kalau dia baca masako, ya udah Jong, masak aja ke sana gitu kan, sekalian makan gitu. Jadi ini dikenal dengan huruful muqatta'ah, huruf yang terputus-putus. Seperti contoh ya Yasin. Nah, untuk menafsirkan Yasin Bu, ini ada dua kelompok ulama, ada dua golongan ulama. Ada ulama yang memang lebih mengamalkan kehati-hatiannya, al-ihtiyat, sehingga setiap huruful muqatta'ah, bahasanya para ulama, Allahu a'lamu bimuradihi, yang lebih tahu kepada maknanya huruf muqatta'ah itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak nun, siapa yang ngerti maknanya nun? Qaf, siapa yang paham maknanya qaf?
Yasin, Toha, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad. Siapa yang paham? Sehingga ulama tak menafsiri, cuma ditafsiri dengan Allahu a'lamu bimuradihi. Allah yang maha tahu terhadap maksudnya Qaf, Nun, Ain, Sin, Qaf dan seterusnya itu. Namun ada ulama yang memang memberanikan diri dengan pengetahuan tafsir Al-Qur'annya. Dia mengatakan ada memang huruful muqatta'ah yang bisa dimaknai dan bisa diamalkan. Dan untuk sebagian huruf muqatta'ah pembuka surat, saya lebih mengambil istiqmal ini, pengamalan dari ulama ini. Seperti contohnya ya Yasin. Jadi para ulama di sini menganggap bahwa Yasin ini dari dua kalimat, Pak. Dari dua kalimat. Yang pertama adalah ya, ya-nya ini harfun nida. Harfun nida ini huruf panggilan. Yang kedua sin. Sin itu diambil dari kata al-insan. Sehingga disingkat, diambil iya-nya, diambil sin-nya saja. Diambil iya-nya dan kemudian diambil sin-nya saja sehingga menjadi ya Yasin, ya insan. Ya insan yang dimaksud siapa di sini? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok ulama berani mengatakan bahwa Yasin ini khitabnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena ada ayat selanjutnya yang mengatakan innaka laminal mursalin. Coba kafnya ini huruf khitab. Kalau dikatakan innaka sesungguhnya engkau mau diganti siapa? Kalau bukan Nabi Muhammad yang menjadi utusan. Sementara saat itu ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk menegaskan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian kayak Toha, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Ini ulama banyak yang mengartikan lafaz Toha ini dengan arti bahwa Toha ini adalah ismu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa buktinya? Ayat berikutnya, Toha ma anzalna alaika. Tidaklah kami menurunkan kepadamu. Kamu di sini yang dimaksud adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ulama sampai berani menulis sholawat, misalnya bilang begini, Bu. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Di sana ada Toha, ada ya Yasin. Salatullah salamullah, salawat dan salamnya Allah ala Toha, semoga tercurahkan atas Toha. Toha di situ siapa, Bu? Bukan Toha yang kerja di gudang hotong itu, Bu, bukannya, Bu, ya. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Semoga salawat dan salamnya Allah tercurahkan kepada Yasin, kekasihnya Allah. Yasin di sini siapa? Kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bisa diamalkan, bisa diambil. Nah, sehingga bisa dikatakan Yasin di sini adalah ya Muhammad. Apa sebabnya turun surah Yasin ini? Di antaranya adalah sebab turunnya surah Yasin ini annal kuffara qalu inna Muhammadan laisa binabiyyin wala mursalin bal huwa yatimu Abi Thalibin. Sebab turunnya surah Yasin ini bahwa orang-orang kafir pernah berkata saat Muhammad diutus sebagai nabi dan utusan, mereka berkata seperti apa? Inna Muhammadan laisa binabiyyin wala mursalin bal huwa yatimu Abi Thalib. Muhammad itu bukan utusan. Muhammad itu bukan nabi, tapi hanya anak yatimnya Abu Thalib. Wa ma dhahaba ilal maktabi wa ma ta'allama al-ilma minal muallimi. Muhammad itu tidak pernah belajar, tidak pernah pergi ke perpustakaan, tidak pernah belajar sama sekali, tidak pernah nyantri, tidak pernah mondok. Wa ma ta'allama al-ilma minal muallim, dan tidak pernah mengikuti rutinitas pengajian seperti pengajian subuh. Tiba-tiba nak Muhammad disebut nabi. Ini tidak mungkin. Katanya siapa, Bu? Orang-orang kafir. Fa kaifa yasiru nabiyan? Bagaimana mungkin Muhammad itu bisa menjadi seorang nabi? Fa kanal kuffaru musirrina fi inkarihim. Kemudian orang kafir semakin menjadi-jadi mengingkari tentang kerasulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tolak, Allah bantah ketika nabinya disakiti, ketika hambanya yang soleh disakiti, dibantah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan turunnya surah Yasin.
Banyak Bu cerita-cerita yang mengenai orang-orang soleh yang misalnya disakiti, orang-orang soleh wali-walinya Allah yang memang diremehkan, dilecehkan oleh orang-orang, dan itu Allah bantah. Contohnya misalnya di dalam sebuah hadis mengatakan man azan li waliyan fa azantuhu faqad azantuhu biharbin. Orang yang berani menyakiti wali-waliku, orang-orang soleh, orang-orang yang dekat kepadaku, maka aku akan tabukan gendera perang. Yang berani menyakiti misalnya para ulama, yang berani menyakiti para wali-wali, orang yang soleh, saya tabu gendera perang. Iya, kepada Kanjeng Nabi juga begini. Sehingga diturunkan surah Yasin. Apa bentuk penolakan Allah terhadap perkataan orang kafir? Bentuk penolakannya Allah mengatakan faraddallahu ta'ala fi qaulil kufar, Allah menolak perkataannya orang-orang kafir itu, wa anzala hadhihi surata, dan Allah menurunkan surat ini. Wa syahida bidatihil jalil ala risalatihi wa nubuwatihi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar utusannya, wa nubuwatihi, dan benar-benar nabinya Allah Subhanahu wa taala. Faqala, kemudian Allah berkata, ya Muhammadu, wahai Muhammad, in angkarul kuffaru risalataka, maka jika orang-orang kafir itu mengingkari keutusanmu, kepengutusanmu, fala taqtamma bidzalik, maka jangan sekali-kali engkau sedih dengan statement atau dengan perkataannya orang-orang kafir. Ana asyhadu innaka laminal mursalin, dan saya, katanya Allah, asyhadu innaka laminal mursalin, sesungguhnya aku bersaksi bahwa engkau Muhammad laminal mursalin, ialah termasuk sebagian dari para utusan. Nah, kalau orang-orang pesantren memaknai laminal mursalin, la-nya di sini disebut dengan lamut taukid atau qasam. Allah memang sampai-sampai bersumpah dan menguatkan dengan perkataan la minal mursalin. Lamnya itu maknanya taukid, itu sebagai penguat bahwa engkau itu betul-betul utusan Allah. Falamma kanat hadhihi suratu dallatan wa syahidatan ala risalatihi, maka ketika surat ini turun menunjukkan dan persaksian atas kerasulannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fala jarma annaha sarat qalbal qur'ani, maka tidak ada keraguan sama sekali bahwa surah Yasin ini termasuk ke dalam hati di antara para Al-Qur'an. Jadi Kanjeng Nabi sampai mengatakan innalikulli syai'in qalban wa qalbul qur'ani Yasin, bahwa setiap sesuatu itu ada hatinya, Bu. Ayam ada hatinya, Pak. Sapi ada hatinya, Bu. Begitu juga Al-Qur'an. Al-Qur'an punya hati. Hatinya Al-Qur'an adalah Yasin. Hatinya Al-Qur'an adalah Yasin. Jadi di sini salah satunya menegaskan tentang kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa bentuk penegasan kemuliaan? Bahwa Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwa Muhammad betul-betul utusannya Allah Subhanahu wa taala. Maka pas ada orang tidak mau sholawat sama Kanjeng Nabi, ya Bu, ada nggak, Pak? Ada. Padahal Nabi sangat mulia, dengan beberapa alasan yang dikomentarkan, yang sehingga komentar-komentar tersebut memang betul-betul sepertinya menunjukkan ketidaksenangan kepada kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal satu riwayat pernah mengatakan seperti ini, bahwa ketika Kanjeng Nabi itu Isra wal Mi'raj, ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini berhadapan langsung, dan Allah bertanya, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, saya menciptakan surga ini untuk siapa?" Al-jannatu liman ya Muhammad. Wahai Muhammad, saya menciptakan surga ini buat siapa? Katanya Kanjeng Nabi, wahai Allah, al-jannatu laka. Surga ini punya engkau. Lah, katanya Allah, bukan. Surga ini bukan untuk saya. Saya buat surga ini bukan untuk saya sendiri, bukan. Al-jannatu laka wa liman yusolli alaika. Surga yang saya ciptakan ini adalah untukmu dan untuk orang-orang yang senantiasa memuji, orang yang senantiasa bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kan sangat luar biasa. Nah, satu riwayat juga pernah mengatakan seperti ini. Nabiullah Khidir alaihi salatu wassalam pernah berkata, sa'altu katsirun minal auliya'i su'alan. Saya pernah bertanya kepada wali-walinya Allah, karena salah satu nabi yang hidup sampai saat ini adalah Nabi Khidir alaihi salatu wassalam, ismuhu Balyan
Ibnu Malkan, namanya Balyan bin Malkan. Sampai saat ini itu masih hidup, Bu. Dan Bapak Ibu kalau ingin ketemu dengan Nabi Khidir, ya harus soleh dulu. Paling tidak rutin, Bu, jamaah subuh, Bu. Kalau sekarang jamaah, besok tada, tidak ketemu Nabi Khidir, yang ketemu dengan Khidir di Hoktong itu, Bu. Tiap hari ketemu. Nah, Nabi Khidir pernah mengatakan, sa'altu katsiran minal auliya'i su'alan. Saya pernah bertanya kepada wali-walinya Allah, pernah bertanya satu pertanyaan. Hal huwa amalun yukhrijul abda min diwanis syaqqa ila diwanis sa'adah? Pertanyaannya itu, Bu. Wahai wali-walinya Allah, ada enggak amalan yang mampu mengeluarkan seorang hamba dari kesusahan, min diwanis syaqqa ila diwanis sa'adah, dari hari-hari kesusahannya menuju hari-hari yang bahagia? Ada enggak amalan yang mampu merubah orang itu galau menjadi senang? Orang itu susah menjadi senang. Orang itu tidak punya uang bisa punya uang. Orang itu hajatnya, kesusahannya, kebutuhannya bisa terpenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tidak amalan? Ini satu pun walinya Allah nggak ada yang berani menjawab. Sampai-sampai Nabi Khidir ini penasaran dan memberanikan diri berangkat. Sa'altu wa dhahabtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sampai berani memberangkatkan diri bertanya langsung kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya sama, ya Rasulullah, hal huwa amalun yukhrijul abda min diwanis syaqqa ila diwanis sa'adah? Wahai Rasul, ada enggak amalan yang mampu mengeluarkan orang dari kesusahan menuju kepada kebahagiaan? Ada enggak amalan yang bisa buat dagangan laris? Kalau sampai dagang, Pak. Ada enggak yang amalan yang bisa mensukseskan seseorang? Jawabannya Kanjeng Nabi, ada. Naam, ada. Idza kana yusolli alaihi. Idza kana yusolli alaihi. Ada amalannya apabila orang itu istiqomah senantiasa bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbanyak baca solawat. Kayak pengajian barusan ini ya kita awali dengan pembacaan solawat. Nah, Nabi mengatakan di sini innalikulli syai'in qalban wa qalbul Qur'ani Yasin. Sesungguhnya bagi setiap sesuatu ini ada hatinya, dan hatinya Yasin, ada yang hatinya Quran adalah Yasin. Nah, termasuk banyak beberapa faedah-faedah pembacaan surah Yasin di sini, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan seperti ini. Innallaha ta'ala qara'a surat Yasin wa Thaha. Sesungguhnya Allah membaca surah Yasin dan surah Thaha qabla ayyakhluqas samawati wal arda, sebelum menciptakan langit dan bumi, bi alfai amin, selama 2000 tahun. Falamma sami'atil malaikatu qalu, ketika malaikat mendengar bahwa Allah itu membaca Yasin dan Thaha, Bu. Qalu, para malaikat itu berkata, tuba li ummati Muhammadin nuzila alaihim hataini suratani. Sangat beruntung umatnya Muhammad yang telah diturunkan oleh Allah dengan dua surat ini. Dua surat ini yang dimaksud apa, Bu? Surat Yasin dan surat Thaha. Wa tuba liman tahammala bihima wa tuba li alsinatin tatakallama bihima. Sangat beruntung orang yang senantiasa membawa surat Yasin dan surat Thaha. Dan beruntung orang yang lisannya basah dengan bercakap-cakap atau membaca surat Thaha dan surah Yasin. Wa kama qala alaihi salatu wassalam, dan sama seperti sabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna ahlal jannati la yaqra'una syai'an minal Qur'an illa Thaha wa Yasin wa suratar Rahman. Ahlul jannah, penduduk surga, tak membaca sesuatu apapun, yang dibaca hanya Thaha, Yasin dan suratul Ar-Rahman. Jadi Yasin, Thaha dan Ar-Rahman ini termasuk ayat atau surahnya ahlul jannah. Mungkin enggak orang yang senantiasa membaca, orang yang senantiasa mengamalkan, bahkan hafal bacaan-bacaan ahlul jannah seperti Yasin, Thaha dan Ar-Rahman. Nah, orang tersebut enggak ada di surga, Bu. Mungkin enggak, Bu? Kan sangat tidak mungkin. Sampai pernah ada cerita, salah satu bacaan yang mampu menyelamatkan orang dari azab kubur adalah senantiasa membaca surah Tabarak. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ini dibaca, Bu. Nah, sehingga ketika misalnya orang ini meninggal, diperiksa oleh dua malaikat Munkar dan Nakir,
Maka yang akan membela terhadap orang yang masuk ke alam barzah yang hafal surat Tabarok ini salah satunya adalah surahnya tersebut. Nah, sehingga ketika ingin disiksa maka surah ini komplain. Wahai Munkar Nakir, kalau kamu berani menyiksa saya berarti kamu berani menyiksa Al-Quran, berarti berani menyiksa kalamullah. Kalau kamu berani menyiksa saya berarti berani menyiksa kalamullah. Loh, saya tidak mau menyiksa kamu, saya mau menyiksa orang yang bermaksiat itu, orang yang berdosa itu. Loh, orang itu dengan saya menyatu kok. Orang itu dengan saya satu, saya ada di dalam dadanya, saya ada di dalam hatinya. Niscaya ayat ini bisa, surah ini bisa menjadi tameng, Pak, bisa menjadi tameng, Bu. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya orang-orang yang sudah hafal Yasin, hafal Toha, hafal Ar-Rahman, yang 3 surat ini termasuk surah min ahlil jannah, surahnya orang-orang yang hafal surga. Nah, kalau di rumah lagi tidak ada kerjaan, bisa sambil baca surah Yasin. Kalau bapak-bapaknya lebih aktif ketika tahlilan saja, Bu. Nah, tahlilan dia baca Yasin itu, Bu. Karena memang dituntut, kalau nggak baca tidak dikasih berkat, Bu. Apalagi Pak Kiainya, tambah hafal itu, Bu, baca Yasin itu. Ini termasuk faidah-faidahnya surah Yasin. Selain itu ada beberapa faedah yang mengatakan aksiru qira'ataha hadhihi surati fa inna fiha khosaisun katsirah. Perbanyaklah membaca surah Yasin ini karena sesungguhnya di dalam surah Yasin terdapat banyak sekali faidah, banyak sekali khosais. Hatta qila fi syarhi hadzal hadis, sehingga dikatakan dalam hadis ini annal ja'i idza qara'aha bi khuduril qalbi asba'ahu Allahu min fadli. Sampai-sampai orang yang lapar membaca surat Yasin ini dengan khudur, catatannya dengan khudur. Khudur itu khusyuk, Pak. Asba'ahu Allahu, maka Allah akan mengenyangkannya min fadli, karena karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Faedahnya, fadilahnya banyak. Oh, di dalam kitab-kitab yang lain, misalnya di dalam kitab Khazinatul Asrar ini diterangkan wa fil hadisi iqra'u Yasin fa inna fiha 20 barakatan. Senanglah sampean membaca Yasin, istiqomahlah sampean membaca Yasin. Kenapa? Karena sesungguhnya di dalam surah Yasin 20 barakatan, terdapat 20 keberkahan. Orang baca Yasin, Pak, ada 20 keberkahan di dalam. Di antaranya apa saja? Ma qara'aha ja'iun illa syaba. Tidaklah orang tersebut membaca Yasin kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan kekenyangan kepadanya. Artinya ketika membaca dalam kondisi lapar, misalnya boleh, Bu, diamalkan saat Ramadan, Bu. Pas-pas lapar-laparnya itu kan, Bu. Saat perut sudah keroncongan, baca Yasin biar ndak lapar, Bu. Kalau masih lapar, Bu, ke dapur, Bu. Buka tudung saji. Wa ma qara'aha arin illaktasa, dan tidaklah orang itu membaca surah Yasin, tidaklah orang yang tak punya pakaian membaca Yasin illaktasa, kecuali akan segera diberikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma qara'aha azab illa tazawwaja, dan tidaklah orang yang tidak punya suami, tidak punya istri, membaca surah Yasin kecuali Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikannya jodoh. Ini bisa diamalkan untuk orang-orang yang tidak punya jodoh. Jadi tidak usah datang ke dukun, Bu. Tidak usah datang ke dukun, Pak. Sampean datang ke dukun, Pak, minta tolong, gimana dagangan saya ini biar laris? Gimana bisa saya mendapatkan rizki yang tak terduga? Gimana di dalam kota ini bisa muncul uang? Ini keliru sampean kalau datang sama dukun. Kenapa keliru? Wong dukunnya sendiri kalau sampean nggak datang, dia mau makan apa, Pak? Sama sampean dianterin uang, sampean percaya. Berarti yang mau dikibulin ini siapa? Jamaah Masjid Nurul Fajri ini. Jadi kalau punya hajat, perbanyak baca Yasin. Ada keterangan yang mengatakan sampean kalau istiqomah membaca Yasin selama 7 hari sebanyak 41 kali. Sampean bacanya bisa sendiri, bacanya bisa sama-sama ramai-ramai. Apa hajatnya jamaah Nurul Fajri ini? Punya hajat jamaah sini misalnya ingin memperlebar masjid,
ingin memperbesar masjid. Istiqomah 7 hari dibantai sama-sama, orangnya jangan lebih Pak, sebanyak 41 orang. Untuk memohon munajat kepada Allah agar hajatnya dikabul. Itu dibaca. Dan hajatnya pasti akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai di dalam hadis ini dikatakan tidaklah orang yang tak punya jodoh membaca Yasin, pasti Allah akan segera mendatangkan jodohnya. Dan ibu harus curiga ketika suaminya sering baca Yasin. Yasin. Hati-hati ibu. Harus curiga. Ini motifnya lain nih bu. Bisa nyari lagi nanti itu. Wa ma qara'aha khaifun illa amina, dan tidaklah orang yang takut itu membaca Yasin illa amina, kecuali senantiasa diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rasa aman. Sampean takut, ada rasa khawatir, ada rasa takut, kayak kemarin ini saya kan sakit bu, sakit, sak keluarga itu sakit. Nah sekarang alhamdulillah sudah sehat. Itu sakitnya luar biasa bu, jantung ini debar-debar, diperiksa sana sini jantung normal. Ternyata jantung yang debar-debar ini di efek dari rasa takut. Bagaimana tak takut bu? Setiap nengok HP ada innalillah. Masjid sana sini innalillah. Alah ini kita sakit, padahal sakitnya cuma demam tuh pak. Ini jangan-jangan ke kita nanti innalillah ini. Apa tak takut pak? Gedebuk hati. Jadi saat itu saya bersama santri-santri saya berdoa kepada Allah, membaca sholawat dan juga membaca Yasin ini, surah Yasin ini, mohon kepada Allah agar diberikan rasa ketenangan dan kenyamanan. Dibacakan ke air pak, ditiupkan ke air, kita minum sama-sama dengan para santri. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan sampai saat ini. Ya kalau masih sakit ya tidak bisa ngajar lah, sampai ke sini tidak bisa ketemu sama kiai ini. Alhamdulillah saya sehat. Wa ma qara'aha masjununa illa faraja anhu, dan tidaklah membaca Yasin orang yang masjun, di penjara atau lagi dalam kondisi susah, illa faraja anhu, kecuali orang tersebut diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya bukan orang yang ada di dalam penjara kemudian bisa bebas tuh. Pingin bebas, baca Yasin. Ini dikasih resep dia. Kamu pingin bebas, silahkan baca Yasin. Wa ma qara'aha musafirun illa a'yana ala safarihi, dan tidaklah membaca surah Yasin orang yang melakukan perjalanan namanya musafir illa a'yana ala safarihi, kecuali Allah akan memberikan pertolongan di dalam perjalanannya. Wa ma qara'aha rajulun dhallat lahu dhallatun, tidaklah membaca siapa orang dhallat yang hilang, lahu bagi rojul dolatun apa barang yang hilang. Sampai kalau kehilangan barangnya pak, pingin cepat ketemu bu, banyak baca ya Yasin. Suaminya minggat tidak balik, baca Yasin bu, nangis. Balik tidur tak nyenyak, balik sana balik sini, disuruh ngaji tak mau, nangis yang bisa. Baca Yasin. Atau kalau nggak bisa baca, sampai Ustadz undang Kiai Mukhtarul Aziz. Kiai, tak tolong bacakan Yasin biar suami saya balik, Kiai. Tapi ada amplopnya tuh bu. Oh, tak ada amplopnya tak. Kalau tidak ada amplopnya ndak ini kadang. Tak mandi katanya. Sampai aja bu ya, sambil guyon bu. Wa ma quri'at inda mayyitin illa khuffifa anhu, dan tidaklah Yasin itu dibaca di hadapan mayit illa khuffifa anhu, kecuali pasti Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan atas dosa-dosanya mayit. Jadi satu kesempatan yang lain Nabi pernah mengatakan iqra'u Yasin ala mautakum, bacalah Yasin atas orang yang meninggal di antara kalian. Jadi ketika misalnya bu lagi-lagi nazar mau meninggal itu sudah. Ini saya pernah ketemu dengan sebagian orang yang saat itu ketika saya dipanggil orang tersebut sudah nazak. Nazak itu nyawa sudah di kerongkongan pak. Udah, kata orang Madura itu udah ngerok bu. Udah seperti itu. Ketika saat saya datang, ini anak-anaknya ini bu, yang perempuan nangis, yang laki-laki minum kopi dan merokok.
ibunya ngakuk-ngakuk di kamar. Ini spontan saya marah saya, Bu. Saya kasih tahu sama mereka, loh kok begini? Saya bilang, ayo baca Yasin. Tidak ada Quran Pak Ustaz. Astagfirullahaladzim. Ambil di rumah, saya bilang. Saya suruh ambil di rumah. Nah, salah satu faedahnya ketika misalnya membaca Yasinnya ini. Salah satu faedahnya adalah ketika dibacakan di hadapan mayit, maka mayitnya itu diringankan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ada orang-orang Nahdiyin, orang-orang NU, notabene-nya pada biasanya ketika orang meninggal 1 sampai 7 pasti dibacakan surah Yasin. Tujuannya apa? Tujuannya memohonkan ampun kepada si mayit agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya dibantah, wah ini bid'ah, dalilnya enggak ada. Kenapa kok tidak ada? Karena Nabi Muhammad tidak pernah ditahlili. Nabi Muhammad tidak pernah dibacakan doa. Ya tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Karena Nabi Muhammad ini maksum, Bu. Ini udah habis nih, habis ya. Ya Allah, ini baru cerita ini kan. Udah titit saja ini. Sikit lagi ya, Bu ya. Sikit. Jadi misalnya kita amalia-amalia Nahdiyin yang dianggap bid'ah dan dianggap nyeleweng, dianggap bersalah, dianggap tidak benar dan tidak baik. Salah satunya misalnya mengenai pembacaan surah Yasin terhadap orang-orang yang meninggal dengan alasan bahwa Rasulullah tidak pernah dibacakan Yasin saat meninggal. Perlu dipahami, Bu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang nabi, seorang rasul yang pasti bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam maksum. Kulul anbiya'i maksumuna. Semua para nabi itu maksum. Maksum itu apa artinya, Pak? Terjaga dari dosa. Sampean kalau orang terjaga dari dosa, sampean bacakan Yasin, ini kan namanya muluk-muluk. Orang bersih kok masih dibacakan ya Yasin. Lah kalau sampean sama saya yang mati, Bu, bersih dari dosa, Bu, kan tidak mungkin. Makanya ulama-ulama itu kalau memberikan amalan sama orang-orang awam itu pakai bahasa in semua. Misalnya minta minta Lailatul Qadar atau minta mendapatkan Lailatul Qadar. Itu kan ada bahasa minta ampun kepada Allah, fa'fu anni. Nah, sebenarnya yang seperti ini yang ingin mendapatkan Lailatul Qadar misalnya ya orang-orang yang memang tidak punya dosa seharusnya. Ya kalau kayak kita kan, kata orang Jawa, jangan kecangkeman lah. Mintanya, ya Allah, kalau saya bersalah ya Allah, ampunilah salah saya. Bukan kalau, Pak, kalau sampean, Pak, memang sudah bersalah. Mau ndak dibacakan Yasin kayak begitu tuh, Bu. Macam mana ceritanya? Sehingga banyak hadis-hadis yang mengatakan kalau ada mayit yang dibacakan Yasin, illa khuffifa anhu, pasti diringankan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma qara'aha atshanu illa ruwiya. Dan tidaklah orang yang kehausan membaca surah Yasin kecuali pasti dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma qara'aha maridun illa buri'a, dan tidaklah orang yang sakit membaca surah Yasin illa buri'a kecuali pasti diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbanyak baca Yasin, Pak. Baca saja. Sampean bisa baca. Habis subuh biasanya baca apa di sini, Bu? Alhamdulillah. Gimana, Ustaz? Ampun. Iya, itu orang rumah itu, Bu. Oh, itu saya kalau buat pesantren tuh, Bu, itu naik ke atas rumah saya itu, Pak Adi itu. Ini belum dibaca sama sekali nih, Bu. Yang disarankan sama Kiai ini belum saya baca. Ini baru muqaddimah biar sampai nyambung maksud saya. Oke lah, kita lanjut ya. Wa fi lafzi Yasin khamsatu aqwalin, dan di dalam lafaz surah Yasin itu ada 5 pendapat, Bu. Ada 5 pendapat. Qala ba'dul mufassirin Yasin ya insan. Berkata sebagian ulama-ulama ahli tafsir, Yasin itu berasal dari kata ya insan. Wa adatul arabi annahum ya'khuduna min kulli kalimatin harfan summa yatalaffaduna bihi. Biasanya orang Arab, adapun kebiasaan orang-orang Arab itu mengambil dari setiap kalimat itu hanya 1 huruf. Yasin, ya insan, iya-nya yang diambil, insan, sinnya yang diambil. Itu kebiasaannya orang Arab. Summa yatalaffaduna bihi, kemudian dia melafatkan antara ya insan itu diambil singkatannya Yasin. Sama kayak orang Madura, Pak. Orang Madura kan begitu, namanya siapa? Abdullah, disebut Dullah.
namanya Abdullah bagus-bagus ya. Panggil Dul, Pak Dul, panggil Dul. Ya orang Arab juga begitu, sama saja. Ya insan malah menjadi ya Yasin. Lebih sedikit lagi Bu. Kalau orang Madura Abdullah jadi Dullah, Muhammad jadi Mat. Sama Bu. Jadi setiap bahasa punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Summa yatalaffaduna bihi wa yakhuduna min ya'in nida wa minal insani sinan. Dari ya nidaknya diambil iyanya, dan dari sinnya lafaz insan sinnya yang diambil. Farakabuhuma fasoro yasin, kemudian digabungkan maka jadilah bacaannya ya Yasin. Wal muradu minhu ya Muhammadu alaihi salam. Adapun yang dimaksud dengan Yasin adalah ya Muhammadu alaihi salam. Maksudnya Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa qala ba'dul mufassirin, dan berkata sebagian orang-orang atau ulama ahli tafsir, al muradu minhu ya sayyidal mursalin. Adapun yang dimaksud dengan Yasin itu ya sayyidal mursalin. Yasin itu artinya ya sayyidal mursalin. Sampean bilang Yasin ya Muhammadu itu boleh, atau Yasin maknanya ya sayyidal mursalin. Wahai tuan gusti dari para utusan. Wa qala ba'duhum Yasin ismun min asma'il Qur'an, dan berkata sebagian para ulama Yasin, adapun Yasin ismun min asma'il Qur'an ialah sebuah nama dari beberapa namanya Al-Qur'an. Al-Quran banyak nama-namanya Bu. Misalnya ada Al-Furqan, ada Az-Zikru, ada Al-Burhan, ada Al-Hadi, ada Al-Kitab, dan dimasukkan di sini oleh sebagian ulama ya Yasin. Jadi Al-Quran, sampai baca Al-Quran itu ulama-ulama, sebagian ulama menyebutkan bahwa Al-Quran itu juga ya Yasin. Wa qala ba'duhum Yasin ismun min asma'illahi ta'ala, dan berkata siapa sebagian ulama bahwa adapun Yasin ismun ialah nama min asma'illahi ta'ala, dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan Yasin ini adalah namanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalau dipikir-pikir kenapa ulama sampai mengatakan bahwa Yasin ini ismun min asma'illah, termasuk namanya Allah Subhanahu wa taala? Ini kan berarti sangat mulianya derajat makomnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana ada lafaz Muhammad, di situ pasti ada lafaz Allah. Di mana ada kalimat Muhammad, di situ ada kalimat Allah. Sampai-sampai di surga sendiri, setiap penduduk surga pasti menemukan ismullahi dan pasti menemukan ismu Muhammad. Tidak akan pernah berpisah namanya Allah dan namanya Muhammad. Bahkan satu riwayat pernah mengatakan seperti ini Bu. Nabi Adam alaihi salatu wassalam ini saat berada di surga, ketika beliau diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini karena dianggap keliru atau melakukan satu kesalahan, sehingga beliau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doa atau minta ampunnya Nabi Adam alaihi salatu wassalam kepada Allah Subhanahu wa taala yang diabadikan di dalam Al-Qur'an. Ada yang hafal bacanya, Pak? Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna Rabbana ya Rabbana, wahai Tuhan kami, zalamna, kami zalim. Ini Nabi Adam Pak, apalagi yang bukan Nabi, pas tidak mengakui kalau dia dolim, enjoy aja kan dia kan, aku orang bersih, aku orang suci, pret itu. Rabbana ya Rabbana zalamna, wahai Allah saya ini zalim, zalamna anfusana wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kepada kami lanakunanna minal khosirin, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi, katanya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Nah, ketika Nabi Adam berdoa seperti ini Pak, sampai air matanya lagi tak mencurahkan air mata biasa, sampai bercucuran air mata darah, dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saat itu ada salah satu malaikatnya Allah yang memang merasa iba dengan kejadian ini, turun ke muka bumi dan berkata kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam, turun Bu, jauh-jauh dari surga turun ke bumi, menghampiri Nabi Adam, hanya ingin menyampaikan informasi. Apa yang dikatakan oleh malaikat itu? Wahai Adam, tidakkah engkau ingat ketika di surga bahwa Allah Subhanahu wa taala namanya dengan siapa? Berdampingan dengan siapa? Nabi Adam ini masih belum ingat saat itu. Tidak ingat.
Ditanya lagi sampai 3 kali ditanya, tidakkah engkau melihat bahwa di dalam surga itu namanya Allah dengan siapa? Ini baru ingat Bu, bahwa Nabi Adam alaihi salatu wassalam baru ingat kalau namanya Muhammad senantiasa bersanding dengan namanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga malaikat mengatakan, wahai Adam, kalau kamu ingin diampuni Allah, silahkan kamu tawassul, silahkan kamu berdoa dengan membawa namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu berdoa Nabi Adam alaihi salatu wassalam, wahai Allah, ampunilah dosa-dosaku dengan nama dzurriyyahku, dengan nama keturunanku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Makanya sampean kalau doa, Ibu kalau doa pakai bahasa Arab, itu yang pertama kali dilafalkan apa doanya, Pak? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Pasti ada namanya Muhammad, Bu, di awal doa. Sehingga ulama bilang begitu, doa yang awalnya ada Muhammad, di akhirnya ada Muhammad, doa ini tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah sampai awalnya menggunakan Nabi Muhammad, di tengah-tengahnya ini baru diisi dengan permohonan kepada Allah. Ya Allah, saya mohon ini. Ya Allah, saya ingin membesarkan masjid. Ya Allah, saya ingin membuat pesantren. Ya Allah, saya ingin gedung NU. Ya Allah, saya ingin macam-macam, Bu. Karena kebutuhan kita banyak. Diakhiri dengan wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi. Ini akan diterima, pasti mustajab doanya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang kan kita tidak paham, doa semau-maunya, Allah mendengar kok. Iya memang Allah mendengar, yang bilang Allah budek siapa? Yang budek kan kita gitu. Memang Allah Subhanahu wa taala mendengar, tapi berdoa itu ada caranya. Ibu saja punya anak, kalau misalnya anaknya sampean minta tidak pakai cara yang halus, kira-kira dikasih? Enggak. Kalau enggak pakai cara yang benar, kira-kira dikasih? Enggak dikasih. Begitu juga kita kepada Allah, tidak menggunakan cara yang benar, cara yang betul, maka permintaan kita boro-boro mau diterima, dosanya saja banyak. Boro-boro mau nyampe kepada Allah, diterima saja ada. Enggak apa-apa, Bu. Lanjut. Wa qala ba'dhum, dan berkata siapa sebagian ulama, Yasin ismu surat. Adapun Yasin ialah namanya surat. Wa dzakara fi tafsiril Istirabadi, dan menyebutkan siapa para ulama di dalam kitab tafsir Istirabadi. Innallaha ta'ala arba'atu alafin. Innallaha ta'ala arba'atu alafi ismin, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala punya 4.000 nama. Alfun minha la ya'rifuhu ghairullah. 1000 nama yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa alfun minha la ya'rifuhu ghairul malaika, dan 1000-nya lagi hanya diketahui oleh malaikat, Allah dan malaikat. Wa alfun fi lauhil mahfud, 1000 ada di lauhil mahfud. Wa sulusu mi'atin fit Taurat, dan 313 ada di kitab At-Taurat. Wa sulusu mi'atin fil Injil, dan 313 ada di dalam kitab Injil. Wa sulusu mi'atin fiz Zabur, dan 313 ada di dalam kitab Zabur. Wa mi'atun minha fil Quran, dan 100 ada di dalam Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran namanya Allah ada 100. Tis'atun wa tis'una zahiratan, 99 jelas bisa difahami, bisa diketahui. Wa wahidun minha, dan 1 minha di antara yang 99 namanya Allah Subhanahu wa taala khafiyun, ialah hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Wa huwa al-ismul azam, wa huwa adapun nama itu adalah al-ismul azam, adalah nama al-azam yang sangat agung. La ya'rifuhu illal anbiya wal mursalun, yang tak diketahui kecuali hanya para nabi dan para utusan. Berarti Yasin ini juga termasuk namanya Allah Subhanahu wa taala. Allah punya 4.000 nama, dan 100 namanya itu ada di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an 100 nama itu dibagi 2, yang 99 ini zahir, artinya bisa kita baca, bisa kita ketahui, dan 1 namanya Allah ini tidak ada yang tahu melainkan hanya para nabi dan para utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan 99 yang kita kenal itu dengan sebutan Asmaul Husna. Hafal, Bu? Masa, Bu? Gimana, Ustaz? Cukup ya? Gimana, Bu? Cukup ya, Bu? Ala siratin mustaqim. Saya rasa cukup lah, Bu lah. Wallahu
a'lam bissawab. Mudah-mudahan barokah dan manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna qad istawda'tuka ma 'allamtana fardudhu ilaina inda hajati ilaihi wa la tansana ya rabbal alamin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahu اللهم لنا شقيا ضلا أو مطرودا أو محروما اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ببركة بكرامة شيخ عبد القادر الجيلاني بشفاعة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ربنا يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.